Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 akan membawakan cerita Maling Kundang yang berasal dari Minang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami beserta perannya. Pertama saya, Angela, berperan sebagai narator. Saya Jadiana sebagai warga 4. Saya Jessica Triani sebagai warga 1. Saya Pina Aprila sebagai warga 3. Saya Susanti Anjaa sebagai warga 2. Saya Jelita dan sebagai operator. Saya Lucia sebagai istri Malin. Saya Rudi sebagai Malin. Saya Cahaya Kinanti sebagai ibunya Malin. Saya Eka Bella Marcelina menjadi awak kapal. Dan saya Teguh Febrian sebagai nakoda. Baik, kita mulai dramanya. Kisah ini terjadi di pesisir pantai pasir air putih, Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga hidup dalam untuk Sang ayah pergi merantau meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku udah mancing dulu ya, Ibu. Baiklah, nah, hati-hati ya di jalan. Mari, kemari, gembang makan ikan. Masuk anak kalian. Sejak kecil ia kerap membantu ibunya. mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Ibu, mau bilang, aku udah berkenyang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu masakan ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membantu pulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kau yakin mau merantau? Ya, Ibu. Bapak saya apa, Ibu? Kita bisa bantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak sematawayangnya itu. Hei, Malin. Ayo kita berangkat. Ibu, Pak Nakoda telah panggilku. Aku berangkat dulu ya, Ibu. Ah, iya nak, jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarnya? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga Malin selalu sehat. Waktu pun terus berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tak pernah memberi kabar menghubungi mama. Hingga suatu ketika, ibu pergi ke pasar. Permisi Ibu, ayo kita ke pasar membeli ikan. Iya. Ayo Bu, ayo. Buru dibeli ikan yang baru, Bu. Wah, ikan yang segar ya Bu? Tentu saja Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar Pak.
nahkoda pun menceritakan semua tentang Malin kepada ibunya. Malin ini telah berhasil, Bu. Ia kini telah menjadi saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar mereka akan berlabuh ke sini esok hari. Benarkah begitu? Iya, Bu. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu pergi ke dapur untuk memasak. Rasa lelah ia hiraukan demi menyambut kedatangan anaknya. Akan kumasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuat banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin! Untung saya masih sempat. Sampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar untuk melihat anaknya yang telah lama pergi. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik melihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan, sang ibu berteriak kencang. Malin! Ayo anakku! Kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Sang istri Malin bertanya keheranan. Ini dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong sang ibunya hingga jatuh ke perut. Aku tidak punya ibu seperti kau. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Sepertinya kita berlabur ke kapal malam. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus beringat. Sang ibu tidak menyangka anak yang dulunya ia rawat dengan kasih sayang berubah menjadi anak penuh apa. Sang ibu seraya berdoa, mohon kepada yang kuasa. Ya Tuhan, apabila Malin bukan anakku, akan kumaafkan dia. Namun, apabila memang ia anak, kumohon keadilanmu. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi belaku hitam. Sepertinya Tuhan menjauh sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin rudal. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal melihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa kapal. Kapal tersebut terus terombang-ambing hingga menepi di sebuah pulau dan kapal perlahan karam. Malin pun terdampar di pulau tersebut. Dia tidak berusuh kembali. Apa ini? Mengapa tangan membahku? Ia bersimpuh memohon ampun, Maafkan aku, Ibu. namun terlambat. Seketika sekujur tubuh Malin berubah menjadi kaku. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibunya. Baiklah semuanya, pesan yang kita dapatkan dari cerita ini ialah
kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Maka baik-baiklah kepada orang tua kita agar bisa menyenangkan mereka.